Setelah hanya beberapa jam mengenal wajah satu sama lain, anak-anak segera menemukan kelompok yang mirip dengan diri mereka sendiri. Rombongan tersebut dibagi menjadi kelompok yang dipimpin oleh So Yo-wol dan Song Chun-woo, kelompok yang dipimpin oleh seorang anak bernama Kang Il, kelompok yang dipimpin oleh seorang anak laki-laki bernama Yom Il-jung, dan kelompok yang dipimpin oleh seorang anak laki-laki bernama Go Yang-san. Anak-anak yang menjadi ketua setiap kelompok memiliki kehadiran yang luar biasa dan luar biasa. Anak-anak lain secara naluriah dikelompokkan di sekitar pemimpin dengan kecenderungan yang sama, dan faksi secara alami terbentuk di rongga bawah tanah. Pyo-wol bukan anggota faksi manapun dan mengawasi anak-anak. Anak-anak memarahi Pyo-wol dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak beruntung. Kamu bilang tidak ada orang yang selamat di mulut tempat bajingan itu berada. Semua orang mati, jadi bagaimana dia bertahan hidup sendirian? Mungkinkah dia membunuh mereka semua? Rumor yang tidak berdasar menyebar. Semua orang tahu bahwa Pyo-wol tidak bisa membunuh orang lain karena mereka semua dikurung secara individual di sel isolasi. Namun, rumor menyebar diam-diam. Pyo-wol menjelajahi rongga bawah tanah sepanjang hari. Alasan pertama adalah untuk mencari tahu apakah ada tempat untuk melarikan diri. Dan alasan kedua adalah untuk mengetahui asal-usul rongga bawah tanah. Meskipun struktur di rongga bawah tanah baru-baru ini diimprovisasi, jelas bahwa ruang bawah tanah tempat dia dan anak-anaknya dikurung dibangun sejak lama. Butuh setidaknya beberapa hingga beberapa dekade untuk lumut terbentuk di dinding. Ada jarak waktu setidaknya beberapa tahun hingga beberapa dekade antara ruangan di mana dia dikurung dan bangunan di sini. Pyo-wol sampai pada suatu kesimpulan. Ruang bawah tanah dibangun sejak lama. Itu sudah ditinggalkan, tetapi untuk beberapa alasan, seseorang menggunakannya kembali baru-baru ini. Masalahnya adalah alasan untuk menggunakannya kembali. Pyo-wol begitu tenggelam dalam pikirannya ketika tiba-tiba, suara membosankan bergema dari langit-langit ruang bawah tanah. Pyo-wol dan mata anak-anak beralih ke langit-langit. Seberkas cahaya merembes ke dalam lalu seutas tali dengan keranjang besar turun. Ada berbagai macam makanan dalam keranjang yang cukup besar untuk dimakan oleh satu orang. Ini makanan, mari makan. Anak-anak bersorak. Rasa lapar anak-anak mencapai puncaknya karena mereka belum makan apapun sejak keluar dari kurungan. Anak-anak bergegas menuju keranjang seperti ikan pemancing. Karena sudah lama kelaparan, mata anak-anak itu terbalik ketika melihat sesuatu untuk dimakan. Tunggu. Pada saat itu, So Yo-wol dan Song Cheon-woo menghentikan anak-anak dan berteriak. Apa-apaan? Minggir. Anak-anak tentu saja marah. Mereka menggeram seolah-olah mereka akan menyerang mereka berdua kapan saja. Namun, So Yo-wol tidak takut dan berkata dengan tenang. Mengapa kita tidak membaginya secara merata di antara kita? Tatapannya diarahkan ke kepala masing-masing kelompok. Kang Il, Yom Il-jung, dan Go Yang-san, ketua masing-masing kelompok, masing-masing mengangguk setuju dengannya. Mereka melangkah maju atas nama masing-masing kelompok, dan mereka membagikan makanan di keranjang. Kemudian Pyo-wol melangkah maju. Tunggu, apakah kamu? Yom Il-jung menatap Pyo-wol dengan tatapan tajam. Begitu juga dengan bos lainnya. Siapapun yang menghadapi mata anak-anak seperti itu akan sedih. Namun, Pyo-wol tidak berbeda dengan anak-anak. Seekor binatang yang tumbuh dengan memakan racun dan putus asa dalam kegelapan. Tatapan dan tekanan seperti itu tidak berhasil padanya. Pyo-wol dengan tenang mengambil makanan dan menjawab, aku juga akan mengambil bagianku. Letakkan itu. Yom Il-jung meraih pergelangan tangan Pyo-wol. Saat Pyo-wol menatapnya tanpa mengatakan sepatah kata pun, Yom Il-jung bahkan memberikan ekspresi yang lebih ganas. Tidak ada yang bisa mengambil makanan dari keranjang tanpa izin kami. Segala sesuatu di keranjang ini berada di bawah kendali kami. Dia memandang So Yo-wol dan para pemimpin lainnya. Jadi Yo-wol dan yang lainnya mengangguk setuju dengan kata-katanya. Meskipun mereka masih muda, mereka tahu bahwa mereka harus mendapatkan makanan untuk memastikan mereka memiliki kendali atas anak-anak lain. Dengan kata lain, makanan adalah kekuatan. Hal ini terutama berlaku untuk penyendiri yang pergi sendirian tanpa bisa membentuk kelompok seperti Pyo-wol. Itu dulu. Sesuatu yang tidak diharapkan siapapun terjadi. Tiba-tiba, Yom Il-jung berteriak putus asa. Di mata Yom Il-jung, jari-jari Pyo-wol tertanam.
Pyo Wol menusuk mata kirinya dengan jari telunjuknya. Apa katamu? Katakan lagi. Pyo Wol bertanya dengan acuh tak acuh, meletakkan jarinya di mata Yom Il-jung. Jari telunjuk tangan kanannya masih tertancap di mata Yom Il-jung. Dari sudut pandang Yom Il-jung, campuran cairan dan darah merah mengalir keluar. Banyak anak menutup mata mereka pada pemandangan yang mengerikan itu. Selama beberapa bulan terakhir, hidup dalam isolasi dan penuh racun. Dia hanyalah seorang anak yang belum dewasa. Mereka mungkin secara naluriah berkumpul dan membentuk kelompok, tetapi tidak ada seorang pun di sini yang siap untuk membunuh anak-anak lain. Itulah perbedaan antara mereka dan Pyo Wol. Dia adalah satu-satunya yang bertahan di lingkungan yang paling keras. Dia rela membunuh anak-anak lain untuk bertahan hidup. Jadi hasilnya adalah satu jari tertancap di mata Yom Il-jung. Aku menyuruhmu untuk mengatakannya lagi. Ah! Yom Il-jung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari tangan Pyo Wol, tapi dia tetap tak tergoyahkan. Sementara anak-anak lain berharap dan menunggu pintu besi terbuka, Pyo Wol melatih tubuhnya. Perbedaannya sangat besar antara anak-anak yang sedang tumbuh. Lepaskan tangan itu, lepaskan dia sekarang juga. Anak-anak yang mengikuti Yom Il-jung mengepung Pyo Wol. Pada saat itu, Pyo Wol memasukkan jarinya lebih dalam ke mata Yom Il-jung. GAH, jeritan putus asa Yom Il-jung terus bergema di rongga bawah tanah. Mereka ingat ular berbisa dari sosok Pyo Wol. Seekor ular kecil dengan banyak racun yang sekali menggigitnya, tidak akan pernah lepas. Tidak ada yang berani menghentikan Pyo Wol. Mereka merasa seperti akan dipukuli oleh Pyo Wol jika mereka berani melakukan sesuatu. Jadi Yo Wol keluar. Dia datang di depan Pyo Wol. Dia tidak dalam situasi di mana dia bisa menjawab. Hentikan. Kenapa harus aku? Dia seharusnya mengerti setelah kamu melakukan sebanyak itu. Bagaimana dengan makanan? Tidak ada yang akan menyentuh bagianmu. Jadi kata-kata terakhir Yo Wol ditujukan kepada anak-anak lain. Tidak ada yang membuka mulut untuk menjawab. Tetapi niat mereka disampaikan kepada Pyo Wol. Saat itu, Pyo Wol mengeluarkan jari yang tertancap di mata Yom Il-jung dan melepaskan tangan yang memegang lehernya. Yom Il-jung duduk di tempat dan menutupi matanya yang tertusuk dengan telapak tangannya. Dia memandang Pyo Wol sambil menggertakkan giginya. Kamu, apa? Apakah Anda ingin aku melakukan hal yang sama pada mata Anda yang lain? Jika Anda ingin menjadi buta, silakan saja. Jari-jariku cukup kuat untuk menembus matamu yang lain. Gila, Yom Il-jung menggertakkan giginya. Dalam hatinya, dia ingin memukulnya sampai mati. Tetapi suasana di aula didominasi olehnya. Anak-anak lain telah dilahap oleh momentum Pyo Wol. Mustahil untuk mengharapkan pembalikan dalam atmosfer ini. Pada akhirnya, Yom Il-jung tidak punya pilihan selain mundur sambil menutupi matanya yang terluka. Pyo Wol menatapnya sejenak, lalu mundur sambil memegang porsi makanannya. Jadi Yo Wol berbisik padanya, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Anda mengubah mereka semua menjadi musuh. Petik 2. Bahkan jika mereka tidak berubah menjadi musuhku, aku sudah menganggap semua orang di sini sebagai musuhku. Apa maksudmu? Alih-alih menjawab, Pyo Wol mengangkat bahu dan melanjutkan. Anak-anak di depannya minggir. Pyo Wol melewati mereka dan naik ke atap gedung di dekatnya. Atap bangunan memiliki tempat terbaik untuk memantau area tersebut. Makanan di tangan Pyo Wol adalah kue beras. Sudah lama tidak dibuat, jadi kue berasnya keras dan hambar. Namun, Pyo Wol diam-diam mengunyah kue beras tanpa mengeluh. Saat dia duduk di atap dan mengamati pemandangan, dia bisa melihat lanskap sekitarnya dengan lebih detail. Ini adalah ujian untuk menyaring anak-anak yang berguna. Proses ini akan terus berulang, dan jelas bahwa banyak anak akan terus meninggal dalam proses tersebut. Dia bisa berpikir untuk bekerja sama dengan anak-anak lain untuk melawan. Tetapi Pyo Wol tidak percaya bahwa semuanya akan berjalan begitu lancar. Itu adalah niat mereka untuk membawa begitu banyak anak ke satu tempat. Ini pasti akan menempatkan anak-anak pada risiko dengan menguji mereka dalam satu atau lain cara. Sampai sekarang, mereka masih belum muncul dan masih memaksa anak-anak untuk bertahan hidup sendiri. Jika demikian, jelas bahwa metode yang sama akan digunakan kali ini juga. Membuat anak-anak saling membunuh atau membuat mereka saling curiga. Jika itu terjadi, semua orang akan menjadi musuh satu sama lain.
Jika mereka tetap menjadi musuh, tidak masalah jika mereka menjadi musuhnya sedikit lebih awal. Karena dia akan dapat memeriksa situasinya sedikit lebih jelas. Pyo Wol memandangi panorama di bawah rongga bawah tanah untuk waktu yang lama. Asteris. Makanan turun sekali sehari. Selalu pada waktu yang sama. Saat makanan turun, setiap kelompok berperang untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Makanan berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup. Seiring berjalannya waktu, antagonisme anak-anak semakin kuat, semakin banyak terjadi, semakin menonjol kehadiran anak-anak yang menjabat sebagai ketua masing-masing kelompok. Itu pasti Soyo Wol, yang menunjukkan kehadiran terbesar di antara para pemimpin. Soyo Wol, yang seorang wanita, mengamankan makanan paling banyak untuk kelompoknya. Kemudian setelah mengamankan makanan sebanyak mungkin, dia masih hanya makan dalam jumlah terkecil. Dan dia merawat anak-anak yang mengikutinya dengan baik. Loyalitas yang kuat dari anak-anak yang mengikuti Soyo Wol itu wajar. Kelompok terbesar berikutnya adalah kelompok Kang Il. Kang Il memiliki kepribadian yang sangat pendiam. Dia begitu diam sampai tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang hari. Meskipun demikian, dia sangat memperhatikan anak-anak yang mengikutinya. Dia adalah tipe orang yang menunjukkan kepemimpinannya melalui tindakan, bukan kata-kata. Grup yang dipimpin oleh Go Yang San ini memiliki kepribadian yang kuat. Mungkin karena Go Yang San memiliki kepribadian yang ceria, tetapi kepribadian anak-anak yang mengikutinya agak mirip. Akhirnya, ada grup yang dipimpin oleh Yom Il Jung. Pada awalnya, banyak anak mengikuti Yom Il Jung. Tetapi ketika mereka melihatnya kehilangan salah satu matanya dan dipermalukan oleh Pyo Wol, banyak anak yang pergi. Karena alasan itu, Yom Il Jung memendam kebencian yang besar terhadap Pyo Wol. Pyo Wol juga tahu itu, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya akan mengambil bagiannya dari makanan dan menghilang di tempat lain. Banyak anak menganggapnya sebagai duri di mata mereka. Namun, kebrutalan Pyo Wol saat berurusan dengan Yom Il Jung telah meninggalkan kesan yang begitu kuat pada mereka sehingga mereka enggan untuk menghadapinya. Jadi mereka hanya bisa memantau tindakan Pyo Wol dari jauh. Pyo Wol selalu menjadi subjek perhatian mereka. Banyak anak-anak sangat menyadari gerakannya. Kecuali saat makan, Pyo Wol dikurung di area bawah tanah tempat dia dipenjara. Setiap kamar dibersihkan dengan meletakkan mayat-mayat yang berserakan di satu tempat. Anak-anak lain tidak mengerti tindakan Pyo Wol, yang lebih suka tinggal sendirian di bagian terdalam. Tempat yang ditempati Pyo Wol berada di kegelapan yang paling dalam di mana tidak mungkin untuk melihat apapun di depan. Pyo Wol, yang kembali ke tempat seperti itu dengan kakinya sendiri, hanya akan terlihat aneh di mata mereka. Tapi Pyo Wol sama sekali tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia memilih ruang bawah tanah di mana dia dikurung karena dia pikir itu adalah tempat paling aman. Itu bagus untuk tinggal di ruang komunal bawah tanah. Tetapi tidak ada kebebasan bergerak karena terbuka di semua sisi. Tidak peduli seberapa diam-diam mereka bergerak, mereka tidak bisa lepas dari tatapan anak-anak. Karena alasan itu, Pyo Wol menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang di mana dia pertama kali dikurung, melatih staminanya, atau mengembangkan toleransinya terhadap racun dengan digigit ular. Hidup dengan ular membuat mereka menjadi teman dekatnya. Pada titik tertentu, bahkan ketika dia digigit ular, dia tidak lagi merasakan sakit. Tampaknya dia sekarang memiliki toleransi penuh terhadap racun mereka. Pyo Wol keluar, menggosok pergelangan tangannya yang baru saja digigit ular. Saat dia keluar dari ruangan gelap, dia bisa merasakan tatapan rahasia yang dilontarkan anak-anak dari mana-mana. Anak-anak lain mengawasinya keluar. Anak-anak memusuhi Pyo Wol, yang memilih gaya hidup yang sangat berbeda dari mereka. Sekarang saatnya makanan turun. Ketika keranjang diturunkan, para pemimpin seperti Soyo Wol dan Kang Il sudah ada di sana. Namun, karena mereka adalah pemimpin, mereka cukup bangga. Yom Il Jung menatap Pyo Wol dengan satu matanya. Terlepas dari keganasan di matanya, ada juga ketakutan. Kang Il dan Go Yang San juga waspada terhadap Pyo Wol, tetapi tidak menunjukkan permusuhan tertentu. Satu-satunya yang menyatakan perasaan baik terhadap Pyo Wol adalah Soyo Wol. Apa gunanya tinggal di tempat gelap di mana kamu bahkan tidak bisa melihat apapun di depanmu?
Daripada tinggal sendiri seperti ini, mengapa tidak datang dan bergabung dengan grup kami? Saya yakin saya sudah menjawab pertanyaan itu sebelumnya. Bukankah jawabanmu harus berubah tergantung pada situasinya? Terlepas dari kata-kata kasar Pyo-wol, Soyo-wol tidak kehilangan senyumnya. Itu sangat cantik sehingga membuat matanya pusing ketika dia tersenyum ringan. Jadi, wajah Yo-wol bertambah berat karena dia makan dengan baik dan nyaman. Saat kesehatannya membaik, kecantikannya yang mempesona juga kembali. Kecantikannya juga menjadi faktor besar dalam memimpin kelompoknya. Bahkan, banyak pengikut Soyo-wol yang kepincut dengan kecantikannya. Pyo-wol menatap Soyo-wol tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menemukan dia cantik. Lagi pula, dia juga seorang pria. Tapi masa-masa yang mengerikan dalam beberapa bulan terakhir telah menanamkan kesabaran yang kuat di Pyo-wol. Dia berpikir lebih dalam dari sebelumnya, dan mulai meragukan segala sesuatu di sekitarnya. Dia belum mempercayai anak-anak di sini. Tidak, dia tidak bisa. Saat itu, ada suara membosankan dari langit-langit, dan sekeranjang makanan turun. Semua mata anak-anak beralih ke keranjang. Kang Il bergumam, apakah tidak akan ada orang idiot seperti Gu Jipyong lagi? Gu Jipyong adalah nama seorang anak yang meninggal beberapa waktu lalu. Pada akhirnya, Gu Jipyong jatuh ke lantai dan meninggal dengan mengenaskan. Keranjang tidak turun selama 3 hari setelah itu. Selama waktu itu, anak-anak harus kelaparan. Itu adalah peringatan yang jelas. Jika hal seperti itu terjadi lagi, mereka akan kelaparan lagi. Akhirnya, keranjang makanan turun ke lantai. Ekspresi anak-anak yang melihat ke dalam keranjang berubah. Kenapa hanya sebanyak ini? Jumlah makanan telah berkurang. Apa? Senyum menghilang dari wajah Soyo-wol. Dan para pemimpin lainnya tidak bisa menyembunyikan ekspresi bingung mereka. Mengamankan makanan sangat penting di tempat tertutup ini. Sepintas, makanan berkurang hampir seperempatnya. Bisa dilihat perbedaannya tidak banyak, tetapi jumlahnya sangat kecil sehingga mengingatkan mereka pada kelaparan. Dalam kegelapan, semburat merah terlihat di mata Pyo-wol. Telah dimulai. Dia pikir mereka akan memilih anak-anak dengan satu atau lain cara. Tetapi dia berharap mereka akan memilih metode yang ekstrim dan primitif. Suasana mengerikan sudah terasa di antara anak-anak. Namun, karena jumlah makanan telah berkurang, Pyo-wol hanya memperhatikan bagiannya dengan pandangan sekilas. Makanan di tangannya telah berkurang secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan, seperti yang dia duga, makanannya berkurang secara signifikan setiap hari.